pastinya saya punya teman-teman podcaster juga. Saya panggilin teman-teman podcaster saya. Teng teng. Halo teman-teman. Hai guys. Hai. Nah, episode kali ini spesial banget nih teman-teman. Apa sih yang spesial nih teman-teman? Ayo dong Nil, kita kasih tahu yang lain. Yang spesial adalah di podcast kali ini kita mengundang 2 orang pengusaha sekaligus juga seorang guru. Nah, narasumber kita yang pertama yaitu Sir Ale. Selamat malam Sir Ale. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam, Sir. Nah, Sir Ale ini merupakan salah satu guru sekaligus pengusaha mebel kayu nih teman-teman. Betul, iya. Nah, selanjutnya, setelah hari ini ada Sir Alex, kita panggilkan Miss Catherine. Halo semuanya, selamat sore. Halo Miss Catherine. Halo Miss Catherine. Nah, teman-teman, Miss Catherine ini adalah seorang guru juga loh teman-teman, dan juga pengusaha di bidang sayur. Jadi kita tanya-tanya yuk kepada kedua narasumber yang hebat kali ini. Nah, sebelumnya gini nih. Kita ini udah ngundang 2 orang pengusaha. Emangnya sebenarnya tema podcast kita hari ini tuh apa sih? Nah, tema podcast kita kali ini adalah bisnis UMKM. UMKM. Apa tuh UMKM? Kayaknya pernah dengar, tapi apa ya teman-teman? Yuk, kita langsung saja kepada kedua orang narasumber ini. Yang pertanyaan pertama nih teman-teman. Apa sih pengertian UMKM menurut Sir Ale? Ya, makasih. UMKM itu usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi bukan pengusaha-pengusaha besar, ya usaha-usaha yang mana dengan pengusaha atau wira swastanya adalah kaum kecil, usahanya pun kecil, menengah. Seperti itu. Wow. Tadi kita udah mendengar nih, menurut Sir Ale, bagaimana dengan Miss Catherine? Kalau menurut Miss Catherine itu kalau UMKM itu hampir sama dengan Mr. Ale. Tapi ini kalau usaha UMKM adalah usaha mikro kecil atau bisa disebut juga dengan usaha dalam ekonomi kecil yang merujuk kepada pengusaha-pengusaha atau yang bersifat berwirausaha kalau menurut Miss ya. Seperti itu. Wow. Bagaimana dengan Daniel atau Tobias? Apakah ada tanggapan? Dari kata Sir Ale dan Miss Catherine, UMKM ini adalah sebuah wirausaha yang kecil, dimulai dari usaha-usaha yang kecil. Nah, saya mau tanya nih, kenapa sih memulai bisnis UMKM itu penting? Dari Miss Catherine dulu, boleh? Kalau menurut Miss, kenapa sih memulai bisnis UMKM itu penting? Karena menurut Miss itu satu hal yang perlu kalau Miss bilang itu dijalankan, ibarat kata kalaupun kita memiliki usaha lain ataupun kalaupun kita memiliki pekerjaan lain, tapi kita jangan selalu berpatok dengan satu kegiatan usaha yang kita menerima gajinya itu hanya satu gitu loh. Kalau memang kita punya bakat seperti hobi atau dan lain sebagainya, kita juga bisa buka usaha yang bersifat dengan kreativitas ataupun dengan kegiatan yang berbau ke dalam hal dunia dagang ataupun dalam hal dunia yang lainnya. Itu sih kalau menurut Miss. Jadi UMKM itu tidak membatasi seseorang untuk mengerjakan sesuatu hal seperti itu ya. Jadi menurut Miss itu sangat penting karena memang kedepannya kita tidak tahu bagaimana dunia usaha ataupun dunia pekerjaan dalam hal namanya baik itu perkantoran dan pekerjaan lainnya mungkin yang berbau harus mendapatkan gaji tok dalam sebulan, begitu ya kalau menurut Miss. Oke. Kalau dari Miss Catherine bilang tadi kita harus memanfaatkan
kemampuan kita dan hobi kita untuk dijadikan usaha sebagai sumber pendapatan kita yang lain. Dari Sir Ale bagaimana, Sir? Serupa dengan apa yang dikemukakan Miss Catherine, bahwa menjalaninya itu ya menjalankan usaha itu dengan alasan pertama dan yang jelas itu karena hobi. Jadi dari hobi kemudian berjalan menjadi suatu pekerjaan yang sangat disenangi, lalu pada akhirnya harus bisa menjalani dan menghasilkan uang. Wah, itu suatu yang menyenangkan. Ya. Nah, langkah pertama apa sih yang harus kita ambil di dalam bisnis UMKM ini nih, Sir? Untuk satu hal itu kita yang paling pertama kita miliki itu ide. Kita punya ide. Ketika kita memiliki ide, ya tidak terlepas dari itu modal. Ketika ide dan modal sudah kita miliki, maka niat itu harus diteguhkan. Niat itu harus dimungkinkan berjalan dan kita tetapkan benar itu hal yang pasti kita lakukan. Nah itu. Nah, tadi kan Sir Ale sudah bilang langkah pertama yaitu ide dan niat. Nah, untuk Miss Catherine nih, bagaimana langkah awal kita untuk mengambil sebuah usaha UMKM? Kalau dari Miss Catherine, mungkin karena Miss dalam dunia dagang ya, langkah utama yang Miss ambil itu adalah pertama tujuan. Pertama tujuan saya usaha itu apa gitu loh. Atau misalnya cocoknya Miss ke depan itu buka usaha apa dengan bakat yang Miss miliki, dengan keahlian Miss itu apa. Mungkin tujuan utama saya lihat adalah apa yang akan Miss cari ke depannya gitu. Yang itu yang pertama ya, tujuan. Kemudian kedua itu adalah kepercayaan diri. Kembali lagi dengan percaya diri. Kalau kita memiliki kepercayaan diri, apapun usaha yang akan kita jalankan ke depannya, kita pasti akan bisa menjalankan usaha tersebut dengan tujuan awal yang kita inginkan. Itu yang pertama. Dan yang ketiga itu sama halnya dengan Sir Ale. Sir Ale bilang modal, benar sekali. Kalau misalnya dalam hal dunia dagang atau sebagai dunia usaha, kalau kita tidak memiliki modal, mungkin itu salah satu hal yang paling menghambat untuk kita melakukan usaha yang akan kita jalankan. Itu sih menurut Miss. Setuju banget sih, Miss. Nah, untuk Miss Catherine, apa sih yang menjadi kelebihan dalam wirausahanya Miss Catherine dibanding wirausahanya Sir Ale nih? Mungkin kelebihan yang Miss rasain ya, paling utama sekali itu sosialisasi sih menurut Miss. Kelebihan dari dalam kegiatan usaha Miss ya. Karena di salah satu cara lain yang Miss dapatkan itu adalah bagaimana Miss mendapatkan bisa disebut dengan keluarga lah. Karena kenapa? Ketika orang yang datang ke tempat dagang Miss itu mungkin orang baru, kemudian orangnya baru pindah, kemudian mungkin orang yang pertama kali belanja. Dengan begitu Miss bisa say hello dengan orang-orang ya, itu paling utama banget sih yang menurut Miss. Kemudian yang kedua itu mungkin yang Miss anggap itu sangat penting juga ketika dalam usaha ini adalah Miss punya beberapa apa disebut ya, bisa melihat bagaimana sebenarnya ya dunia dagang yang sebenarnya itu seperti apa gitu loh. Kita bisa melihat, sama satu juga tambah ilmunya itu adalah kita jadi kayak seorang psikologi gitu loh. Oh ini orang benar-benar mau belanja atau cuma sekedar melihat-lihat atau cuma sekedar satu hanya membandingkan harga dengan sebelah, itu sih ya. Kalau satu hal yang paling Miss dapatkan ketika dalam hal berusaha itu aja sih. Sama yang terakhir itu satu lagi itu adalah mendapatkan ibarat kata itu adalah kesabaran deh. Kesabaran. Ketika orang mau belanja, tiba-tiba udah dipilih nggak jadi. Nah, membuat kita ibarat kata, oh mungkin belum rezeki kita. Kadang dikembaliin dengan secara kasar atau mungkin dengan secara lembut, ya kembali lagi menguji kesabaran kita sebagai seorang pengusaha.
Begitu. Nah, benar banget nih. Berarti kelebihannya itu di bidang sosial ya. Nah, Iya, benar. untuk Serale apa nih kelebihan wirausahanya Serale dibandingkan wirausahanya Miss Catherine nih? Baik, kalau kelebihan wirausaha saya, karena ini berkenaan dengan mebel, furniture atau perabot rumah tangga, maka kelebihannya ya ketika produksi saya atau barang yang dikerjakan itu dan terjual, itu saya meyakinkan dan sudah teruji bahwa melebihi produk kualitas produk pasar pada umumnya. Jadi ini berbeda dengan Miss Catherine, sesuatu yang dikonsumsi terus dia membangun komunikasi, selebihnya itu dia bisa bersosialisasi. Nah, untuk Ser itu memang bedanya ya seperti itu, bahwa produk yang dihasilkan itu kelebihannya adalah kualitasnya melebihi kualitas pada umumnya. Itu. Oke. Kalau tadi dari Miss Catherine, berarti ini sama-sama sosial ya, kelebihan di bidang sosial, tapi bedanya Miss Catherine yang menjalankan langsung ke konsumen. Kalau Serale itu dari konsumen ke konsumen lagi buat membangun kepercayaan sebuah usaha. Dari kelebihan-kelebihan itu nih, pasti ada kekurangan wirausaha yang Miss Catherine dan Serale bikin ini apa sih? Dari Serale dulu deh. Ya, kalau kekurangan dari usaha yang saya jalani itu bahwa kita mengerti pasar, kita tahu animo atau keinginan konsumen, dan ketika zaman sekarang itu konsumen lebih menyukai sesuatu produk ataupun apapun yang namanya lebih murah. Dan kecenderungan itu ya sebagai wirausahawan itu memahami. Maka itu kalaupun dibandingkan dengan apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi hal yang tidak enak buat pengusaha kayak Ser, itu Ser menerimanya sebagai sebuah peluang dan meyakinkan bahwa lah itu keinginan atau animo pasar itu harus dipenuhi, animo konsumen, keinginan konsumen. Jadi mungkin dari adik-adik memandang itu sebagai suatu kekurangan dan lain-lain, tapi kalau seorang wirausaha itu memandangnya beda. Nah, seperti saya memandangnya itu sebuah peluang, gimana saya harus memenuhi kebutuhan pasar, sehingga yang namanya kekurangan tadi itu merupakan sebuah celah untuk memajukan produksi sendiri, produk-produk sendiri. Ya, seperti itu Daniel. Oke, Sir. Kalau gitu dari Miss Catherine nih, kekurangan usahanya itu apa sih, Miss? Kalau kekurangan usaha menurut Miss ya, mungkin bisa dilihat dari dalam segmen persaingan harga ya kalau menurut Miss-nya. Kenapa Miss bawa ke bagian harga? Mungkin karena kekurangannya seperti ini. Mungkin usaha Miss itu ibarat kata masih bersifat kecil dan tidak partai besar gitu. Kalau seandainya Miss itu dengan persaingan harga partai besar, mungkin bisa membawa harga itu dengan kualitas memang permintaan pasar yang masih minim tetapi masih bisa dibeli gitu. Tetapi karena Miss masih dengan berbau partai kecil dan belanjanya juga masih serba-serba sedikit, Miss mungkin belum bisa mengikuti dengan kegiatan permintaan pasar. Mungkin dengan misalnya dengan harga kita sebut dengan misalnya sayur, mungkin bisa satu ikat itu 3.000, ternyata saya tidak bisa memberikan 3.000. Mungkin kekurangannya di situ, sehingga pelanggan yang memang sudah dekat dengan saya, tiba-tiba karena memang di sebelah itu ada yang lebih minim, cuman walaupun beda gopek ya sayang, tapi kadang orang berpikir 500 bagi ibu-ibu itu udah banyak, gitu kan? Nah, mungkin itu salah satu yang paling menjadi kekurangan dalam hal berbisnis, ya persaingan harga. Yang kedua itu satu lagi yang disebutkan itu adalah ketika kita tidak bisa mengikuti permintaan pelanggan pada hari itu juga. Karena sesama seperti yang tadi, kita masih partai kecil, kita tidak ngestok barang banyak-banyak dan tidak mengikuti apa yang diminta oleh pelanggan, sehingga mungkin ketika mereka meminta apa yang mereka inginkan, kita tidak punya. Nah, kembali deh, pergilah itu si pelanggan kita ke tetangga sebelah. Dan lama-lama mungkin dia merasa
usaha kita itu tidak komplit, lebih komplit yang sebelah dan juga harganya masih lebih miring sedikit gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu kekurangan dalam hal berwirausaha, seperti itu. Wow, 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 wow. Keren, keren. Berarti ini teman-teman bisa kita simpulkan bahwa setiap usaha, baik itu Sir Ale sebagai mebel dan Miss Catherine sebagai pedagang sayur dalam skala kecil, mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing nih teman-teman. Tetapi yang perlu kita ingat adalah bagaimana sih kita bisa memulai kembali usaha itu dan bagaimana sih kita untuk mempertahankan usaha itu adalah poin yang penting loh teman-teman. Apalagi masa-masa sekarang kan. Nah, tadi kita sudah mendengar nih kedua narasumber kita menyebutkan kebutuhan pasar. Ya. Menurut Miss Catherine nih, Miss, bagaimana cara memenuhi kebutuhan pasar sih, Miss? Kalau menurut Miss cara membutuhi kebutuhan pasar itu kembali lagi ya dengan kemampuan kita ya, bukan dengan ibarat kata dengan kemampuan tetangga yang ada gitu. Kalau menurut Miss kembali lagi dengan modal yang saya punya. Kalau misalnya seandainya saya memang sudah kuat di modal, mungkin saya berani untuk stok barang apapun dan yang tidak dibutuhkan orang pun saya sudah berani stok. Tetapi dikarenakan memang saya ini adalah pedagang kecil dan pedagang yang baru merintis dari nol gitu loh, masih melihat bagaimana sistem pasar yang ada di sekitar saya, mungkin salah satu cara yang saya gunakan adalah hanya satu, yaitu sistemnya adalah mengikuti apa yang diminta oleh pelanggan yang datang ke usaha Miss atau ke warung Miss ya. Kalau misalnya sehari ini dia butuh apa, mungkin kita bisa mencukupinya besok, mungkin dengan beberapa 1 atau 2 buah aja, atau mungkin sebungkus atau 2 bungkus saja, sesuai dengan permintaan orang yang bisa habis dalam 1 hari gitu ya. Itu salah satu trik yang Miss lakukan. Kemudian yang kedua, cara yang Miss lakukan adalah mungkin dengan menarik permintaan pelanggan itu dengan cara delivery gitu loh. Kenapa Miss anggap itu delivery itu adalah salah satu untuk menyelamatkan usaha Miss? Mungkin dalam persaingan sekarang dalam harga Miss mungkin tidak bisa mengikutin ya, tidak bisa mengikutin, tetapi mungkin dengan salah satu kita memiliki fasilitas yang memang benar-benar membantu orang yang malas keluar, dengan kita memberikan fasilitas bahwa kita bisa delivery order gitu kan, dengan begitu berarti salah satu cara kita untuk menarik pelanggan kembali, walaupun memang kita tidak seharga miringnya yang tetangga sebelah, tetapi kita memberikan nilai plus dengan pelayanan yang kita punya gitu. Itu sih kalau menurut Miss ya. Jadi tidak terlalu menjurus ke dalam hal harus terlalu murah, kemudian tidak terlalu bagaimana, tetapi tetap mengikuti segmen pasar, dia butuh apa, tetapi kita tetap bisa mengikuti permintaan mereka setiap hari seperti itu. Wow, 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 wow. Luar biasa nih teman-teman apa yang dikatakan oleh Miss Catherine. Jadi kita bisa belajar bahwa suara konsumen ini sangat penting ya, mempengaruhi apa sih yang akan kita jual di kemudian harinya. Dan juga kita harus bisa memberikan kelebihan-kelebihan dari warung kita, atau apa sih yang bisa kita berikan sebagai penjual untuk menarik konsumen membeli apa yang kita jual itu. Seperti itu berarti ya Miss, dapat disimpulkannya ya. Iya, benar sekali, Tobi. Nah, setelah kita mendengar tadi dari Miss Catherine, bagaimana sih dengan Sir Ale? Apakah Sir Ale memiliki tips-tips khusus nih? Kan Sir Ale sebagai pengusaha mebel nih. Untuk saya, pengusaha mebel atau furnitur, ya namanya animo pasar memang kita harus benar-benar perhatikan. Dan yang selama ini saya jalani adalah saya mengerti dan tahu di pasar ada yang pengusaha besar, produk besar banyak, IKEA, seperti Olimpik. Maka ketika yang namanya pasar harus direbut, saya mengikuti apa yang dimaui atau apa yang diinginkan oleh konsumen. Sehingga produk yang saya kerjakan, yang saya hasilkan dan terjual, itu bukan karena sesuatu sampel barang pada sampel pasar, tapi itu benar-benar keinginan konsumen. Mereka menginginkan barang seperti apa, mereka mau bentuknya seperti apa. Nah, itu benar-benar didiskusikan dan dipenuhi kebutuhannya. Sehingga seperti banyak sekali yang saya temukan itu adalah
kecenderungan untuk memiliki harga, kecenderungan untuk para konsumen itu memilih harga barangnya murah. Itu kecenderungan. Tapi untuk merebut hati mereka atau merebut para konsumen itu, saya melawan dengan satu cara atau mencoba masuk dengan satu cara, yaitu saya menjamin kualitas. Sehingga muncul slogan saya itu adalah harga jelata, kualitas ningrat. Itu hanya usaha untuk merebut pasar. Seperti itu. Wow, berarti itu salah satu branding dari Sir Ale ya. Harga jelata, kualitas ningrat. Seperti itu ya, Sir. Nah, teman-teman, kita sudah mendengar nih apa yang menjadi jawaban dari kedua narasumber kita tadi. Berarti kedua narasumber kita tadi mempunyai tips yang sama nih teman-teman, yakni mendengarkan apa sih yang menjadi kebutuhan pasar, dan kita sebagai penjual atau sebagai yang pemilik barangnya itu harus memenuhi kebutuhan itu. Bagaimana dengan Daniel atau Tobias? Apakah mempunyai tanggapan? Ya, benar. Jadi ya benar banget. Kita tuh harus merealisasikan ya, Sir sama Miss, apa yang menjadi kebutuhan pasar agar tetap mempertahankan bisnis yang kita punya. Ya. Jadi gini, kan untuk tadi katanya memenuhi kebutuhan pasar itu dengan mendengarkan saran-saran dari konsumen. Nah, tapi sebelum itu kan harus ada konsumen yang datang nih. Cara menarik konsumen agar datang ke kita sebagai pengusaha itu bagaimana sih? Dari Sir Ale dulu. Baik, kalau cara menarik konsumen, memang membangun sebuah usaha itu tidak seperti kita bangun dari tidur, itu enggak. Jadi jalan kita dari usaha kecil, terus dari komunikasi kita dengan orang, dari yang seralami benar terjadi itu adalah dari mulut ke mulut. Jadi iklan atau membangun komunikasi pasar lalu mendatangkan konsumen, itu saya mengalaminya dengan cerita dari mulut ke mulut. Orang menceritakan bahwa kalau mau butuh furniture yang seperti ini, coba pesan ke sana, di sana bisa. Ya ke tempat Sir. Maka itu yang saya alami. Jadi mendatangkan konsumen itu ya kalau ditanya lebih jauh ya karena memang kita menjalani dengan suatu sumber dan suatu saling percaya. Ini karena kondisinya adalah saling percaya, dan ketika itu terjadi, pasar dan konsumen kita dapatkan dengan mudah. Seperti itu, dan ya, berarti dari Sir Ale itu membangun kepercayaan konsumen agar disosialisasikan lagi oleh konsumen-konsumen tersebut kepada yang lain. Ya, kayak gitu kan ya, Sir? Kalau untuk usaha yang Miss Catherine bangun, kayak gimana Miss cara buat menarik konsumennya? Mungkin agak sedikit berbeda ya dengan Sir Ale ya, karena Sir Ale mungkin itu berbau apa ya, produk yang memang bagus gitu kan, dan juga memang awet gitu ya, dan ibarat kata bisa disebut sebagai kalau kita pencinta dunia dalam hal mebel mungkin sebagai apa disebut itu ya, sebagai kayak hobi mengoleksi benda-benda yang berbau antik gitu ya. Itu kalau tentang Sir Ale. Tetapi beda dengan Miss Catherine. Kalau Miss Catherine itu berbau ibarat kata sayur-sayuran, ya. Yang satu hari kalau tidak habis bisa layu, kadang bisa jadi kebuang jadi sampah gitu. Tetapi salah satu cara Miss untuk menarik konsumen itu kembali lagi seperti ibarat kata kayak marketing pasaran, gitu ya. Ibarat kata kita di warung ketika ada orang yang berdiri, kita hanya sehero dengan berkata, ayo ibu mau beli apa? Silahkan dilihat aja dulu. Mungkin dengan salah satu kuncinya itulah keramah tamahan. Itu salah satu kunci dalam menarik konsumen ya. Bagi pedagang seperti Miss satu itu adalah ramah tamah. Kemudian kedua adalah menciptakan kenyamanan konsumen. Kalau misalnya dia nyaman ketika berbelanja dengan saya dan tidak memburu-burukan konsumen untuk membeli, itu mungkin salah satu nilai plus untuk mereka ketika mereka berbelanja di tempat Miss. Ibarat kata, oh ternyata di warungnya Mama Vander itu nyaman. Kita belanja itu kita bisa melihat-lihat dulu, terus memikirkan yang mana dulu gitu, baru kita bisa beli. Kalaupun misalnya mereka niat nggak beli, jadi belanja gitu loh, karena ngelihat oh ramah ya orang yang punya gitu ya. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, yang paling utama sama Miss adalah kebersihan daripada usaha yang Miss jalankan. Salah satu yang selalu Miss tekankan dari dulu, ketika Miss memiliki sayur, penjualan Miss, itu tidak pernah Miss tidak bersihkan. Jadi setiap Miss bawa dari pasar pun, walaupun kata orang itu dibersihkan lagi kan Bu, berkurang timbangannya. Ya, biarkanlah dia bertimbang, yang kurangannya bertimbang, tetapi yang penting kebersihannya, kemudian juga salah satu kualitasnya itu tetap terjaga bagus. Dengan begitu ketika orang belanja berkata, oh sayur di sana itu bagus, nggak pernah ada ulatnya, terus cabenya juga bagus, nggak pernah ada yang busuk-busuk. Itu yang paling utama banget untuk Miss, untuk menjaga yang namanya nilai daripada pendapat pelanggan saya. Kalau misalnya Miss bisa memberikan ketiga tips itu, mungkin beberapa orang ketika datang ke situ tetap bertahan karena apa? Oh, di sini itu adalah warung yang bersih. Sama yang satu lagi, nggak jauh dari situ adalah nilai dari hal namanya kejujuran. Sama dengan Sir Ale. Nilai dari nama halnya kejujuran, ketika saya berjualan, lebih baik saya bersifat jujur. Karena apa? Orang yang biasa belanja dengan saya, kalau misalnya melihat kondisi saya itu adalah berjualan jujur, timbangan pas, dan lain sebagainya macam, besok-besok akan kembali lagi kepada saya. Itu sih tips dari Miss. Nah, Wow. bener banget nih Miss Catherine. Nah, eh, untuk yang kali ini nih, gimana sih caranya bertahan dari persaingan pasar nih, Sir Ale? Gimana nih cara mempertahankan kita punya brand Usaha. atau kita punya usaha di pasar sendiri? Jadi kalau untuk bertahan dengan usaha kita, karena kita tahu dari awal kita mau mengadakan atau mau melakukan wirausaha untuk apa, lalu kita menjalaninya dengan penuh tanggung jawab, baik tanggung jawab terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, atau sering orang menyebutkan juga tanggung jawab berlebihan kepada sosial dan kepada banyak orang. Maka dalam perjalanan seperti itu, ya apapun yang terjadi, usaha kita terus berjalan. Jadi langkah untuk mempertahankan usaha ya memang karena kita menjalani dengan penuh kejujuran, kita menjalani dengan keikhlasan, lalu itu merupakan bentuk pelayanan, maka usaha itu terus berjalan. Sekalipun nanti tersendat ataupun ada halangan atau rintangan, sebagai wirausahawan itu memandangnya itu peluang, melihatnya peluang. Jadi tetap bersemangat, kita harus tetap berusaha untuk melakukan wirausaha kita dengan melihat apa sih tujuan saya berwirausaha. Nah, untuk Miss Catherine nih, bagaimana cara dan trik-trik untuk bisa bertahan di pasar atau bertahan dari persaingan di pasar? Oke. Kalau dari Miss, karena kita berbau, kembali lagi tadi dengan bahasa sayur, mungkin sebelum-sebelumnya saya itu mungkin memproduksi barang, misalnya beli belanjaan lebih banyak, tapi dalam kondisi mungkin dalam keadaan sekarang ini, mungkin salah satu trik untuk mempertahankan usaha itu mungkin sedikit lebih mengurangi daripada biaya pembelanjaan setiap harinya. Itu ya, mengurangi budget pengeluaran yang harusnya sehari itu misalnya mengeluarkan harus 1 juta dengan beberapa ikat dan berapa kilo setiap hari yang kita bawa, mungkin untuk di hari berikutnya yang harus dilakukan adalah mengurangi beberapa budget pembelian yang kita lakukan dalam sehari-hari. Itu salah satu untuk meminimaliskan dalam hal namanya pengeluaran dan pemasukan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kalaupun dalam hal dunia bisnis itu ibarat kata pasang surutnya itu pasti selalu ada benar. Tetapi kembali lagi dengan yang awal, tujuan kita apa untuk membuka usaha? Tujuan kita apa? Kemudian yang ketiga itu jangan lupa kita harus punya percaya diri. Seperti yang tadi, kalau kita punya kepercayaan diri, apapun yang terjadi di kedepannya itu pasti akan terlalui gitu loh. Mau hal sekecil apapun dan sebesar apa, kalau misalnya kita memang gigih dan memang punya tujuan itu ada hal yang harus kita tuju, mungkin semua laluan yang kita ingin kita jalani itu pasti terjalani semua deh. Itu aja sih kalau menurut Miss. Yang penting intinya jangan pantang menyerah. Setiap usaha pasti ada hasil gitu. Gitu ya. Sangat luar biasa nih.
tadi dari Sir Ale itu semangat dan melihat itu sebuah peluang ya, dari Miss Catherine itu untuk survive-nya itu dengan cara yang mempertahankan apa yang ada ya, dengan apa sih yang menjadi keunggulan dari produk kita gitu loh kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, pernah nggak sih usaha-usaha yang mungkin udah Miss Catherine atau Sir Ale jalani selama ini, ada satu sisi pernah drop banget sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan bagaimana sih caranya untuk mempertahankan itu atau bangkit dari kedropannya itu? Sir Ale duluan, silakan. Mengalami ngedrop pernah apa enggak? Yaitu pandemi ini menjawab semuanya. Ya. Dimulai dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai September, setengah tahun. Pasar itu enggak ada. Dan itu dialami oleh orang semuanya. Tidak ada pergerakan di pasar. Dan selanjutnya adalah meyakini bahwa peristiwa waktu ini pasti berlalu. Jadi perlu kesabaran dan keyakinan bahwa kita tidak boleh menyerah. Seperti yang disampaikan Miss Catherine tadi, bahwa semangat, pantang menyerah itu sangat penting. Jadi dari peristiwa atau ditanyakan pernah apa enggak, semua kita mengalami. Wirausahawan, baik itu yang besar atau yang kecil, di masa pandemi memang benar semuanya ngedrop. Tapi di bulan-bulan sekarang, itu mulai bangkit lagi. Ya harapan saya ketika ini mulai muncul seperti kata seperti pertanyaan tadi, pernah nggak mengalami yang namanya banget? Ya mudah-mudahan ada Tuhan yang nggak ngedrop lagi lah, ekonomi kembali membaik. Amin, amin. Amin, 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 amin. Setuju ya teman-teman ya. Saat-saat ini kan dunia lagi dilanda pandemi nih. Usaha-usaha dalam tanda kutip ya, mendadak turun, ya kan, betul kan ya Sir? Yang dulu mungkin kita bisa memproduksi sehari bisa 1 barang, mungkin sebulan cuma bisa 2 barang kali ya, gitu ya. Dan tadi kita udah mendengar nih dari Sir Ale sebagai pengusaha mebel. Bagaimana dengan Miss Catherine sebagai pengusaha sayur? Oke. Kalau untuk Miss, memang ada masa Miss ngalamin drop ya, sama seperti dengan Sir Ale dari tahun kemarin ya Sir Ale ya. Sama halnya juga dengan Miss. Mungkin di tahun kemarin itu ibarat kata, mungkin Miss berpikir, oh ini nggak bakalan berimbas ke dalam hal namanya dunia pangan gitu ya. Ternyata tidak gitu. Ternyata ke dalam hal dunia pangan juga berdampak juga. Salah satunya keinginan pembeli itu berkurang untuk dalam hal namanya membeli sayur-sayuran, ikan, dan lain sebagainya. Mungkin salah satu faktornya adalah kekurangan ekonomi masyarakat gitu ya. Karena kenapa? Banyak mereka yang mengalami mungkin pemutusan kerja dan lain sebagainya. Kepada kita pihak sebagai pedagang juga sangat berimbas sayang. Salah satunya juga ketika tahun kemarin itu yang harus bisa kita pendapatan contohnya itu misalnya dapat 300 kotornya atau misalnya maaf ya 300 contohnya bersihnya, mungkin kadang kita nggak nyampe 300 bersihnya, kadang sama sekali tidak dapat sama sekali gitu. Karena kenapa? Terkadang ingat tahun lalu itu Miss bawa sayur berapa ikat itu terbuang ya sayang, kayak maaf ya kayak sampah gitu ya. Kalau udah sore udah layu kan kita mau kasih sama orang juga kadang segan seolah-olah kita kayak ngasih gimana gitu ya. Tetapi kadang berpikir seperti ini, oh ini mungkin cobaan dalam hal dunia dagang gitu. Mungkin ini dulu kali yang saya laluin sehari bisa nggak laku 10 ikat, berapa ikat gitu. Ya tapi puji Tuhan sekarang kayaknya di tahun 2021 ya udah mulai kelihatan mulai membaik sedikit demi sedikit perekonomian. Orang-orang juga mulai akan namanya mulai mengkonsumsi ya dagangan orang, baik itu misalnya kehausan dalam hal barang-barang ataupun barang yang bersifat seperti kita ya Sir Ale ya. Udah mulai sih orang mulai pengen gitu membelinya, tetapi puji Tuhan semoga untuk kedepannya untuk dalam hal dunia pandemi itu berlalu, jadi orang-orang yang mengalami keadaan pandemi juga mulai bangkit dan juga mulai menata kehidupan yang lebih baik untuk sekarang. Itu aja sih kalau menurut Miss. Wow. Berarti kita tidak boleh
tidak boleh jatuh ya dengan kondisi yang ada gitu ya. Sebagai seorang wirausaha itu kita harus bisa menciptakan ide-ide atau hal-hal apa sih yang bikin usaha kita bertahan gitu loh. Jadi kita diminta untuk kreatif dan inovatif. Tuh. Iya, mengikuti Bagaimana dengan tren itu. betul sekali. Ya, bagaimana dengan Daniel dan Tobias? Apakah ada tanggapan? Iya, bener banget. Itu harus dibawa happy ya, Miss, Sir. Harus selalu dibawa happy dan tentunya ingat apa yang membuat kamu memulainya. Bener kan? Dan Tuhan, semuanya berlalu. Kalau kehendak Tuhan berlalu, usaha kita dikehendaki Tuhan pasti berjalan. Amin. Itu. Berarti salah satu dari manusia, kita juga harus berusaha dan kita juga tinggal berserah sama Tuhan nih, berarti ya. Tinggal menunggu apa sih maunya Tuhan gitu ya di dalam dunia usaha ini. Gitu. Betul. Yang terakhir sebagai seorang pengusaha nih pasti kan Sir Ale dan Miss Catherine kan punya sumber daya nih, ya. Baik itu sumber daya fisik ataupun sumber daya keuangan nih. Bagaimana sih untuk mengelola semuanya itu dan bisa menjadikan satu produk atau satu barang ya, yang bernilai tinggi gitu loh. Dan bisa dalam tanda kutip ya menyaingi kondisi pasar yang ada. Kita mulai dari Sir Ale dulu. Sumber daya itu ya. Kalau yang kita pahami bersama dan semua orang pun tahu bahwa sumber daya itu munculnya dari dua hal saja. Itu moral dan non moral atau material dan non material. Kalau untuk sumber daya material ya pandemi kita memaklumi, tapi kita terus berjuang untuk harus terus bergerak. Lagi-lagi yang menjadi utama pada sumber daya kita sebagai wirausaha itu adalah satu di antaranya yang tadi saya sebutin pertama, itu adalah non moral atau bukan materi. Semangat kita, niat kita, keyakinan kita, ketakwaan kita dalam doa, itu sumber daya yang tidak tergantikan. Itu investasi paling berharga untuk seorang pengusaha. Itu investasi paling berharga. Itu tips dari Sir. Wow. Berarti investasi duniawi dan investasi surgawi gitu ya. Harus seimbang berarti ya, Sir. Iya. Nah, tadi kita sudah mendengar nih tipsnya dari Sir Ale nih, bahwa dengan Tuhan nih kita bisa melalui semuanya gitu loh ya. Pengelolaannya juga harus baik gitu. Nah, sekarang bagaimana menurut Miss Catherine nih? Kalau menurut Miss ya, kalau untuk peningkatan sumber daya itu sih kembali lagi dengan kita berani untuk melakukan hal yang baru gitu atau melakukan terobosan yang terbaru gitu. Karena kadang seseorang itu bisa mulai memiliki keberanian itu ketika dia memang terjepit dalam suatu hal aktivitas gitu loh. Ibarat kata seperti halnya ibu-ibu yang nggak pernah bisa masak ya, karena keadaan sekarang itu mau nggak mau orang-orang berbau dengan namanya gadget, melihat ke aktivitas masak itu seperti apa sih. Nah, sama juga dengan kita dunia bisnis gitu loh, sama dengan pedagang seperti saya. Mungkin awalnya Miss itu tidak ada namanya dunia delivery. Tapi karena keadaan pandemi saat ini, mau nggak mau Miss itu harus mengikuti segmen pasar itu harusnya bagaimana. Karena orang pada takut keluar dari rumah ya. Mau nggak mau Miss kasih, gimana kalau misalnya Miss itu berbagi nomor WA gitu kan. Dengan konsumen lihat aktivitas saya di WA, mereka mungkin mau memesan sayur tetapi takut untuk keluar, nggak apa-apa, kita akan membantu dengan namanya delivery ya, itu namanya memberikan inovasi baru. Berat kata karena hal yang membuat kita dalam keadaan seperti ini, mau nggak mau kita memang harus lebih kreatif, kemudian lebih mandiri salah satunya ya, karena memang kita dibantu untuk lebih baik lagi untuk dalam keadaan saat ini. Menurut Miss sih untuk sumber daya yang sekarang itu adalah inovasi terbaru, itu aja sih kalau menurut Miss. Wow, jawabannya sungguh luar biasa gitu loh. Dari Sir Ale tadi investasi terbesar ya, dari Miss Catherine ini inovasi. Nah,
Apakah ada tanggapan nih dari Daniel dan Tobias nih? Setelah kita mendengar semua tadi ya, tips dan triknya dan perjuangannya dalam dunia pasar nih. Ya, saya sih setuju banget ya sama pendapat Serales sama Miss Catherine. Dari semua pertanyaan yang kita udah ngomongin nih. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari podcast kali ini, yaitu kita harus memaksimalkan hobi dan kemampuan kita. Salah satunya bisa dengan menjadi seorang wirausahawan. Dengan langkah yang pertama, kita itu harus memiliki ide sekaligus niat untuk berusaha. Lalu baru kita mengumpulkan modalnya untuk menjalankan hal tersebut. Dan untuk mempertahankan usaha yang sudah dibangun itu, kita harus jujur kepada konsumen serta membangun kepercayaan konsumen kepada usaha kita. Pasang surut usaha itu adalah hal yang biasa, tapi kita harus tetap sadar akan tujuan utama kita membangun usaha tersebut dan tetap menjalankannya dengan penuh semangat. Dan kita jangan lupa untuk berdoa dalam menjalankan usaha, karena dengan Tuhan kita bisa melalui segala perkara. Demikian kesimpulan. Bener banget. Sekian teman-teman podcast kita kali ini. Nantikan podcast kita selanjutnya. Episode Fun Time. Cing, cing. Dadah. Bye.